Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan bagaimana keadaan real di desa yang saya tempati. Nah, untuk lebih memahami hal itu, kalian perlu pahami dulu bahwasanya bagaimana latar belakang di desa saya. Desa saya itu di Desa Rosari, Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember, yaitu tepatnya di bawah kaki Gunung Raung, dimana di sini mayoritas pekerjaan masyarakatnya yaitu bertani dan kemudian mungkin 1% berdagang dan mungkin beberapa persen lagi bekerja di luar kota atau mungkin lebih tepatnya banyak bekerja di Bali atau ya lain daerah lah. Kemudian latar belakang pendidikan juga di sini yang menempuh perguruan tinggi mungkin cuma beberapa aja dari pemuda-pemudanya. Mungkin kebanyakan di sini lulus SMP sudah berhenti. Tapi mungkin dari kemajuan ini mungkin dari sekarang ini banyak udah yang tamatan SMA, tapi tidak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan otak dong. Bagaimana kesadaran tentang COVID-19 ini atau virus corona ini? Ya, aku akan berkata jujur, kami tahu bahwasanya ada COVID corona ini. Ya, kami tahu, kalau di desa itu kan informasi itu biasanya didapat dari omongan-omongan tetangga dan juga di TV berita-berita di TV. Nah, seperti itu sih. Kalau misal googling sendiri tuh mungkin jarang sekali ya, apalagi yang nggak punya HP. Dan kami juga terkait dengan kesadaran akan corona ini, ya kami sadar, kami juga takut sih. Mungkin lebih takutnya pada hoax yang beredar di sini. Masya Allah, kalau kalian tahu hoax ini, ini geram aja kan. Kalau aku kan tahu gitu, aku searching di Google, aku tahu. Kalau di sini karena berbasis rata-rata omongan tetangga, jadi ya kayak gitulah. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah-tambah, ada yang korbannya katanya meninggal karena apa? Katanya hanya orang mayoritas saja yang selamat. Kayak gitulah. Hoaxnya itu bikin gregetan gitu. Sedangkan saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah hoax menyebar, karena saya nggak punya kekuatan gitu kan. Apakah peraturan pemerintah atau yang disarankan pemerintah dilaksanakan? Kalau boleh jujur, tidak dong, tidak sama sekali dong. Apa contohnya? Memakai masker? Enggak, swear. Di sini nggak ada yang pakai masker, swear. Walaupun kemana aja, kan kehidupan di sini kan biasa aja kan, walaupun nggak ada corona, ada coronanya tetap aja gitu. Kamu juga bekerja di pertanian atau di sawah atau di ladang mereka, ya kamu biasa aja gitu. Karena kami kan berbasis ya, kalau nggak bekerja ya nggak kira makan hari ini kayak gitu kan. Kemudian bagaimana terkait dengan peraturan-peraturan yang disarankan? Contohnya sholat taraweh di rumah aja. Kita tetap dong, karena keimanan kita kuat. Kayak juga ya, kami tetap melaksanakan taraweh tanpa takut akan corona ini, beneran, swear. Tetap ada. Apakah menjaga jarak? Tidak, tetap rapat. Dan ya alhamdulillah kita gak terkena untungnya itu. Kemudian sholat Jumat di rumah tetap dilaksanakan. Sholat Jumat di rumah ya gak tahu kenapa ya, kita biasa aja gitu. Karena mungkin kalau orang sini kan agamanya tuh lebih kental gitu, sehingga kami mengutamakan hal-hal yang kayak gitu. Sholat tarawih, sholat Jumat berjamaah kayak gitu sih. Bagaimana dengan physical distancing? Swear, tetap aja kayak biasanya, be aja orang-orang di sini. Swear. Ya orang kan tetap gibah, ngumpul-ngumpul di teras, gitu kan biasanya sebelum terjadinya coronanya kan. Biasanya
kita itu kumpul-kumpul di rumah keluarga, rumah nenek gitu, ya tetap gitu, gak ada physical distancing atau apa, salaman ke orangnya tetap swear, apalagi pakai masker, apalagi pakai hand sanitizer, enggak semua. Ya Allah, ya gimana ya gimana gitu, tapi kita gak apa-apa ya, alhamdulillahnya kita gak apa-apa. Nah tapi hoaxnya ini yang kita itu tahu ada corona dan banyak hoax yang beredar yang berbahaya, tapi kita tetap ya gak tahu bahwa ini gara-gara habit atau mungkin pengetahuan kita yang lebih pada agama daripada kayak gini ya ini realnya gitu, ini realnya bukan, ini realnya dari kita gitu. Tapi kita tahu kok COVID ini berbahaya, ya kita juga kadang hati-hati juga, gak sembarangan juga kan. Nah, kemudian di samping itu juga kami sepertinya patuh sih, kalau sekarang ini agak-agak patuh. Nah biasanya kan kalau orang desa itu ketika Idul Fitri itu biasanya pergi ke sana sini ke tetangga, ke teman dekat atau ke keluarga jauh. Nah itu biasanya saling datang gitu lah istilahnya, saling kita ke sana dan mereka ke sini. Nah seperti itu sehingga biasanya orang. Nah kalau sekarang mungkin karena dalam keadaan kayak gini mereka tidak banyak orang yang melakukan hal itu lagi, atau kemudian hal itu lagi atelas gitu. Biasanya tuh orang di sini menyebutnya atelas, nah, kayak gitu lah, menyambangi tetangga atau apa. Nah kan tapi itu hanya dilakukan di luar daerah. Nah kalau di luar kecamatan kita gak melakukan gak nyambangi ke mereka. Nah tapi kalau masih di desa itu biasanya tetap disambangi, karena mungkin orang-orang tahu oh ini masih belum terkena, jadi aku bebas kesana. Nah, kayak gitu sih. Untuk pendidikannya sendiri di sini itu karena latar belakang kami yang mungkin dibandingkan dengan kota katanya modern, kami di sini masih teknologinya masih rendah. Ya kami punya HP tapi kami kurang sadar terhadap pendidikan yang dilaksanakan sekarang. Kalau sekarang kan berbasis online, nah kami itu tidak ada. Jadi selama liburan ini anak SD dan SMP, nah kan kebanyakan dari sini di daerahku itu hanya ada SD dan SMP. Nah itu libur beneran nggak ada. Jadi mungkin udah lebih dari 2 bulan ya kita libur. Ya jadi anaknya tuh B aja karena kesadarannya kita Bang. Tapi juga aku pernah wawancarai beberapa anak itu memang ya mereka kangen masa-masa sekolah, kangen belajar, mereka bingung, takut mereka tambah bodoh gitu kalau mereka gak belajarnya baik, sedangkan mereka gak mampu buat mengakses itu. Kayak gitu sih. Itu pendidikan di sini. Sebenarnya hal itu di latar belakangnya juga sih. Ini yang dilakukan kita dulu, yaitu pertama, biasanya kalau kita ada peringatan sesuatu, akan ada kejadian sesuatu, kita biasanya ada selamatan. Kan kami mayoritas Islam, jadi kami melakukan selamatan seluruh desa atau se-RT-nya, kemudian kita doa-doa supaya hal itu tidak terjadi. Nah, seperti itu sih. Faktor yang kedua mungkin karena kami pelosok dan orang-orang jarang yang kesini, mungkin hal itu yang tidak dikhawatirkan dari kami. Jadi kami tidak khawatir virus ini menyebar ke sini karena orang-orang jarang yang kesini gitu aja. Kan di sini jujur aja pelosok aja. Itu dari pusat kota itu sekitar 37 km itu sekitar itu, mungkin 1,5 jam ke sini. Ini yang lebih kita malah takut pada isu bulan purnama pada tanggal 15 itu lalu ya, itu 15 Ramadan itu takut orang-orang di sini beneran, nggak ada yang kemana-mana.
pada tanggal itu, karena hoaxnya kan terjadi kepetengan, kalau bahasa Maduranya itu kepetengannya itu kan terjadi gelap gulita. Nah jadi seperti itu yang malah bikin takut orang-orang di sini. Itu mungkin sekian video kali ini, itu kejadian real atau fakta real yang ada di lapangan kayak gitu sih. Mungkin tiap daerah atau tiap bagian-bagian di negara ini mungkin berbeda-beda. Jadi realnya keadaan di desa saya kayak gitu, jujur aja kayak gitu. Ya mau gimana lagi, yang penting diri kita jaga kesehatan, jaga keselamatan, selalu olahraga. Ya walaupun olahraganya di sini ya nyakul, macul kayak gitu. Mungkin sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Mungkin semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Mungkin tiap daerah itu beda-beda terkait dengan penanganan dan lain sebagainya. Keadaan real di sini ya kayak gini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa